Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki bulan keluarga. Bulan khusus untuk menggali serta menghayati betapa pentingnya arti sebuah keluarga. Baik keluarga kecil dalam rumah tangga kita masing-masing, keluarga di tingkat wilayah persekutuan di sekitar kita, sampai keluarga gereja. Bahkan kita mengenal adanya istilah keluarga kerajaan Allah. Dengan penuh syukur, kita akan memasuki bulan keluarga ini untuk memuliakan Tuhan Allah yang layak menerima segala hormat. Marilah kita bawa keluarga kita menghadap pada Tuhan dalam ibadah bulan keluarga. Saudaraku, ibadah yang mengawali bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera Allah besertamu. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga dalam rahmat Allah. Itulah tema yang akan kita renungkan hari ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan bahwa keluarga kita termasuk keluarga dalam rahmat Allah? Seperti apakah keluarga dalam rahmat Allah itu? Mari kita sama-sama merenungkan dan introspeksi bagaimana keluarga kita. Apakah sungguh keluarga kita adalah keluarga yang hidup di dalam rahmat Allah, atau keluarga kita menjadi bagian dari upaya-upaya kuasa gelap dan kuasa jahat yang tidak mau menghadirkan damai, yang justru ingin memecah belah, yang ingin menyeret dan membawa manusia kepada kebinasaan. Mari kita tengok dalam keluarga kita. Adakah bibit-bibit kebencian? Apakah ada benih-benih pertikaian? Dan bagaimana benih dan bibit itu jika ada, kita sirami untuk tumbuh,
atau segera kita korek, kita angkat, kita buang. Mari saudara, kita mengaku di hadapan Tuhan. Jangan sampai bibit dan benih seperti itu tumbuh. Dan biarlah kiranya hanya bibit dan benih firman Tuhan yang terus tumbuh dalam keluarga kita. Mari saya ajak kita tundukkan kepala kita, berdoa, mengaku di hadapan Tuhan. Jika selama ini diri kita dalam keluarga menjadi salah satu bibit atau benih yang sering memunculkan kebencian, pertikaian, kemarahan, dan mengusir atau mencabut bibit benih perdamaian, sukacita, kemesraan, dan kehangatan. Mari kita mohon secara pribadi di hadapan Tuhan, mohon pengampunan, dan mohon dimampukan. Mari secara pribadi kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga. Ampunilah kami Tuhan. Seringkali kami membiarkan, bahkan menyirami bibit-bibit kebencian, bibit-bibit angkara, bibit-bibit pertikaian dalam diri kami dan juga dalam keluarga kami. Kami membiasakan hidup dinaungi oleh keinginan, nafsu, prasangka, sehingga bibit-bibit itu menjadi subur dan berakar, bertumbuh, bahkan membuahkan pribadi-pribadi yang penuh dengan kemarahan, kepahitan, kekerasan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, layakkanlah kami. Kami pribadi yang berdosa, keluarga kami mendapat imbasnya. Pulihkanlah Tuhan, ampunilah. Berikan kepada kami pemulihan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa, maka Allah memberikan anugerahnya. Yang terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1-3 demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi
pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena itu, teruslah merasakan kebahagiaan ketika kita hidup dalam anugerah Allah. Keluarga yang hidup dalam rahmat Allah. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini kembali meneguhkan dan memberikan kepada kita pengharapan sebagai keluarga, sebagai pribadi maupun keluarga yang hidup dalam rahmat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan atas kami. Sungguh besar kasih Tuhan, agung dan mulia rahmat-Mu atas kami. Engkau hadirkan keluarga bagi kami. Untuk kami pun juga berperan di dalamnya, menghadirkan kasih dan rahmat Allah di tengah keluarga. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya sukacita yang kami alami, rasakan karena anugerah-Mu, biarlah juga kami rasakan di dalam keluarga, dan oleh karena itu firman Tuhan yang hendak kami kami renungkan dan baca hari ini, memberikan kepada kami peneguhan, konfirmasi dan juga pengharapan, bahwa bersama Kristus, keluarga kami diubahkan, dipulihkan. Melalui firman, melalui kebenaran, keluarga kami hidup di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan ini yang akan diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Saudara, berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat akrab dengan anjing, kucing, dan burung. Ya, 3 jenis hewan ini adalah hewan peliharaan yang sangat biasa dan sangat umum.
Di Ambarawa sekarang banyak pet shop yang menyediakan makanan untuk 3 jenis binatang ini. Tapi tidak hanya itu, saudara, itu binatang peliharaan yang umum, sangat biasa. Sekarang juga berkembang banyak orang-orang yang memelihara hewan-hewan peliharaan yang tidak biasa dan tidak umum, saudara. Seperti apa? Kura-kura, bunglon, tarantula. Tarantula itu sejenis laba-laba yang besar ya dan beracun. Landak, bajing kecil yang dikenal sugar glider, musang. Wah, masih banyak lagi yang tidak umum. Bahkan binatang-binatang kecil-kecil yang namanya aneh-aneh dan susah dengan lidah Jawa kita. Banyak orang sudah memulai, bahkan sudah lama sebenarnya ya, tapi semakin kesini semakin banyak orang memelihara hewan-hewan yang tidak biasa itu. Bahkan saudara, tidak hanya binatang-binatang kecil yang imut dan lucu, tapi juga binatang yang dikenal buas menjadi peliharaan manusia. Harimau, buaya, macan, ular, bahkan beruang, hiena, masih banyak lagi. Saudara, kalau kita melihat ini, kita jadi tahu ya, bahwa sebenarnya hewan apapun bisa menjadi teman bagi manusia. Betul enggak? Hewan apapun bisa menjadi teman bagi manusia. Nah saudara, sebenarnya kenyataan ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena gambaran seperti itulah yang Allah ciptakan dalam dunia mula-mula. Seperti itulah manusia dan binatang berteman, berkawan, tidak saling membunuh dan tidak saling memburu. Gambaran suasana dunia saat itu di awal penciptaan. Kita lihat tadi ya, ayat 19, Tuhan, ayat 19 dan 20. Tuhan membentuk binatang-binatang itu, terus kemudian membawanya. Jadi saya bayangkan mungkin satu persatu gitu ya, atau sepasang-sepasang, atau beberapa rombongan gitu datang kepada manusia itu, Adam waktu itu. Dan diberi nama satu-satu. Wah, indah sekali ya gambarannya. Tentunya suasana yang tenang dan damai. Dan menarik saudara di sini. Binatang-binatang yang diciptakan manusia itu, diciptakan Allah itu satu persatu disuruh Allah datang kepada manusia, kemudian manusia itu menamai. Dan saat itu manusia menyadari dari semua binatang itu tidak ada satu dari mereka yang sepadan dengan dia, yang mirip dengan dia. Sepertinya Tuhan itu menyengaja ya, sengaja supaya manusia atau Adam ini sadar bahwa dirinya butuh teman. Tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja, kan begitu ya. Karena itu ketika menyadari manusia itu bahwa saya butuh teman, tidak ada dari binatang-binatang ini, walaupun bisa menjadi teman, tapi tidak ada teman yang sejenis dengan aku, sederajat dengan aku, yang sepadan dengan aku. Maka diciptakanlah teman bagi Adam oleh Allah. Maka dibuatlah manusia itu tidur nyenyak, kemudian Allah mengambil tulang rusuk dari manusia itu, dari Adam itu. Dan dibangunnyalah perempuan, ayat 21 dan 22 tadi ya. Nah saudara, menariknya di sini. Pembentukan teman bagi Adam bukan diambil dari unsur yang lain, unsur yang berbeda. Tetapi diambil dari bagian tubuh Adam, bagian tubuh laki-laki itu, yaitu tulang rusuknya. Dengan demikian saudara, Adam merasakan betul kedekatan, keistimewaan relasi dengan makhluk baru ini. Sehingga Adam katakan, inilah daging dari dagingku, inilah tulang dari tulangku. Adam pun memberi nama yang sangat istimewa.
Tidak seperti nama binatang. Jadi kan tadi kan binatang-binatang itu kan dibawa Tuhan kepada Adam, Adam menamainya. Lah perempuan yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya ini pun juga dibawa kepada Adam. Adam sangat senang. Dan dia pun memberi nama. Namanya pun juga bukan nama seperti yang dia berikan kepada binatang-binatang itu. Tapi nama yang diambil dari jati dirinya. Saudara, kalau kita dalam bahasa Indonesia, tidak kelihatan ya. Dicatat di sana, ia diberi nama perempuan karena diambil dari laki-laki. Wah, apa hubungannya ya? Tetapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, ia diberi nama Isah karena diambil dari Is. Satu kesatuan, saudara ya. Satu kesatuan yang diambil dari diri Adam, dari diri manusia itu yang sekarang menjadi temannya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, relasi yang hangat, relasi yang dekat dan mesra nampak sekali dalam kehidupan manusia pertama ini, Adam dan Hawa. Tidak hanya itu, relasi yang hangat dan dekat pula dengan semua makhluk lainnya. Dan kita bisa melihat dan ikut merasakan ketika membaca bagian ini. Karena relasi ini adalah relasi bentukan Tuhan. Relasi yang sangat indah bentukan Allah. Relasi yang terbentuk dalam rahmat dan kekudusan ilahi. Nampak sekali saudara, dalam hubungan istimewa antar manusia ini. Mereka, ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak ada dosa terselip di sana. Sehingga tidak ada prasangka, tidak ada curiga, tidak ada takut, tidak ada kecewa, tidak ada marah, tidak ada keinginan jahat, tidak ada keinginan untuk merusak. Yang ada hanya kebaikan, 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 dan seterusnya kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah relasi mula-mula yang Allah bentuk dan rancang bagi kehidupan ini. Tetapi saudara, ketika dosa masuk dalam diri manusia, semua relasi itu menjadi rusak. Dosa telah merusak citra Allah dalam diri manusia. Relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak, sangat bermasalah. Hal itu menyebabkan relasi manusia dengan pasangannya, relasi manusia dengan keluarganya juga rusak. Relasi manusia dengan makhluk lainnya pun rusak. Manusia cenderung memanipulasi pasangannya, mencurigai pasangannya, berpikiran jahat tentang pasangannya. Demikian pula dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia yang semula diberi tanggung jawab untuk mengelola ciptaan, tetapi dengan adanya dosa, manusia cenderung mengeksploitasi dan memperdaya ciptaan-ciptaan itu hanya untuk kepentingannya. Manusia kehilangan kemampuan mencintai. Manusia kehilangan kepekaan yang ilahi. Manusia kehilangan jati dirinya. Saudara, apa yang kita rasakan sekarang ini terhadap pasangan saudara? Jengkel, tidak puas, curiga, berdalih, kecewa, amarah, walaupun hanya secuil saudara. Itulah akibat dari dosa itu. Kita kan sering berseloroh ya. Wah, kalau keluarga pasangan tidak bertengkar itu tidak seru. Itu bumbu dari perkawinan. Ya, sekarang kita bisa melihat begitu. Tetapi itu tidak ada dalam rancangan Tuhan sebenarnya pada awal penciptaan. Bukan relasi yang ada pertengkarannya. Tapi kenapa itu bisa muncul? Yang kita anggap indah itu. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Dari mana kata-kata kreatif itu muncul, saudara? Karena natur manusia yang berdosa. Apa yang kita rasakan sekarang ini dalam keluarga? Kepahitan, kemarahan, dendam, iri hati,
Walau sekali lagi sejumput perasaan seperti itu, itulah akibat dari dosa tadi, saudara. Kita seringkali merasa, wah kita ini keluarga bahagia ya, anak sulung sampai anak ragil, 7 bersaudara, rukun akur. Ya kalaupun ada pertengkaran namanya juga kakak adik kan gitu ya. Namanya kakak adik, berkelahi, bertengkar, walaupun sudah dewasa, sudah berkeluarga pun juga nampak. Orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh juga demikian. Ya itulah uniknya keluarga, kita katakan demikian saudara, betul. Tapi sebenarnya bukan seperti itu rancangan Allah. Ya itulah akibat dari dosa itu tadi, saudara. Apa yang kita rasakan sekarang dalam diri kita sendiri? Malu, takut, cemas, kecewa, putus asa, geram. Walaupun hanya sekelumit dalam jiwa kita. Itulah akibat dari dosa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membiarkan kondisi itu terus-menerus harus dialami manusia. Karena itulah konsekuensi dari dosa. Karena itu Allah menghampiri manusia. Dalam dan melalui Kristus anaknya. Allah memulihkan segala sesuatu. Ia menderita, mati, tapi bangkit. Segala sesuatu dipulihkan oleh Dia, Kristus. Itulah karya agung Allah, saudara, bagi ciptaannya yang telah rusak karena dosa. Supaya setiap orang yang percaya dan memanggil namanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, relasi seperti apa yang ada dalam keluarga kita? Relasi seperti apa yang kita rasakan bersama pasangan? Datanglah kepada Kristus dan diubahkan olehnya. Hampirilah Dia di dalam kerendahanmu untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pemulihan relasi hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kita beroleh hidup. Hidup yang berkelimpahan oleh rahmat-Nya. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam keluarga yang porak-poranda, dipulihkan sedemikian rupa. Kita mendengar bagaimana Allah memulihkan hubungan anak dan orang tua begitu rupa. Kita menyaksikan Allah memulihkan relasi pasangan yang telah hancur, kembali indah dalam ikatan kasih-Nya. Saudaraku, kita bisa menemui banyak lagu-lagu, banyak kisah-kisah, kesaksian-kesaksian yang menyatakan hal itu, bahwa Allah, ketika kita datang kepada Allah, Allah memulihkan segala sesuatu. Nah kalau hari ini saudara, kita merayakan perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini kita tuh diingatkan kembali ya, mengingat kembali karya Allah dalam Kristus yang memulihkan. Karena itu mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan keyakinan bahwa Allah akan memulihkan aku, memulihkan keluargaku. Relasi dengan pasangan, relasi anak dan orang tua, relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan ciptaan yang lainnya. Perjamuan kudus ini kiranya menolong kita untuk bisa menikmati hidup sebagai keluarga yang hidup dalam rahmat Allah. Dengan perjamuan kudus, kita diingatkan, diteguhkan, dan diberi pengharapan. Karena ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan, kita mengingat karya Kristus yang telah mati di Kalvari untuk memulihkan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, termasuk juga kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita hidup dalam rahmat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak.
Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Di dalam Kristus, melalui Kristus dan oleh Kristus, segala sesuatu dipulihkan. Seperti keadaan semula Engkau ciptakan. Demikian juga dengan kami, Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami. Biarlah kami memiliki kekuatan, memiliki kesungguhan dan tekad yang kuat untuk datang kepadamu. Datang kepadamu Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami. Sehingga hidup kami, keluarga kami adalah keluarga yang hidup dalam rahmat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita ikrarkan iman percaya kita seperti iman pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi segenap kita, saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggebalan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari berbagai gereja yang saat ini juga mengikuti dalam ibadah perjamuan kudus online. Kiranya sukacita dalam perjamuan kudus bisa kita nikmati bersama-sama saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita menaikkan doa syukur. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama yang tak henti-hentinya menyanyi.
Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita.
Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari saudara, bersama keluarga, dengan siapapun bersama dengan saudara, sampaikan salam damai satu dengan yang lain. Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih saja melayakkan kami untuk ikut hadir dalam undangan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami bergejolak dengan sukacita yang besar. Karena dengan perjamuan kudus ini, kami terus diingatkan dan diyakinkan, diteguhkan bahwa Allah memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan dunia ini, memulihkan semesta ini. Oleh anugerah Kristus yang besar, oleh kasih Kristus yang agung, oleh karya keselamatan Tuhan Yesus di atas salib yang mengalahkan maut. Tuhan, kami bersyukur. Karena itu biarlah kiranya hidup kami terus Engkau perkenan untuk menjadi berkat, untuk memancarkan kasih, untuk terus Tuhan pakai memuliakan nama Bapa di surga.
Karena itu saat ini Tuhan, biarlah kami terus boleh berdoa, mendukung saudara-saudara kami yang terus berjuang bergumul karena sakit penyakit, baik yang harus mondok di rumah sakit, harus dirawat di rumah, terbaring berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun. Tuhan kasihanilah, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kesehatan. Tuhan juga mendampingi keluarga yang melayani, merawat, dan terus menjaga. Kami juga bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu, banyak anak-anak Tuhan yang Kau sembuhkan dan pulihkan. Dan biarlah kiranya dalam kesembuhan dan pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka, saudara-saudara kami ini tetap terus bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk juga saudara-saudara kami yang bersukacita karena berulang tahun. Biarlah sukacita ini, sukacita yang dialami, berasal dari Tuhan. Sukacita surgawi yang membuat saudara-saudara kami ini sungguh merasakan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami terus berdoa juga bagi pergumulan jemaat Tuhan di tengah pandemi yang seolah tidak dan belum berhenti ini. Tetapi oleh kuasa kasih Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang bergumul karena pandemi. Pergumulan apapun Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini datang kepada Tuhan, memperoleh kekuatan, kesanggupan, dan mendapatkan penghiburan, kelegaan. Kami juga berdoa bagi Sekolah Kristen Lentera. Kami bersyukur Tuhan untuk sekolah ini terus Tuhan pakai. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan memakai Sekolah Kristen Lentera untuk tetap mendidik dan mempersiapkan anak-anak didiknya dari playgroup, TK, SD, dan SMP. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, beriman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan juga yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan. Tuhan akan memberkati Sekolah Kristen Lentera di dalam mengintegrasikan antara iman dan ilmu pengetahuan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, pemimpin-pemimpin kami yang dengan usaha keras, dengan tekun giat untuk menanggulangi penyebaran COVID. Bersyukur untuk pemerintah yang terus berupaya keras membagikan, mendistribusikan vaksin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, tetap menerapkan protokol kesehatan untuk kepentingan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, sesuai yang tercantum di layar monitor ataupun warta digital. Kedua, dengan scan QR, menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Atau ketiga, memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasarinya pada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah sumber keselamatan kami, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih rahmat-Mu yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang membawa ungkapan syukur kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan berkenan menerima
menyucikan persembahan kami. Sungguh ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang mengajar kepada setiap kami untuk mampu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, yaitu hidup kami, pelayanan kami. Ajar setiap kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, tangan-tangan yang terulur membawa persembahan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk hidup kami, masa depan kami, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau yang memimpin, memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Kami majelis jemaat maupun badan pelayanan. Biarlah kami dengan penuh hikmat dan tanggung jawab serta dilandasi takut kepada Tuhan, boleh mempergunakan persembahan ini dengan baik, mengelola persembahan ini dengan baik, dan menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi sarana bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan dan untuk terus kita dukung di dalam doa. Yang pertama, persidangan majelis jemaat secara virtual atau online pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober. Mohon dukungan doa dan anggota jemaat yang ingin menyampaikan pertanyaan, usul, dan hal-hal lainnya silakan dapat menyampaikan secara tertulis dengan identitas yang jelas maupun melalui WA. Warta selanjutnya, puji Tuhan, bersyukur saudara yang dikasihi Tuhan, karena majelis jemaat telah merekrut seorang karyawan yang khusus untuk melayani multimedia. Dan biarlah kiranya pelayanan multimedia ini semakin berkembang dan semakin dipakai Tuhan dengan keberadaan saudara kita yang baru ini. Dalam masa percobaan 3 bulan ini, atas diri saudara Revo Bimo Wahyu Jatmiko, anak pemuda kita juga, kita bersyukur dan kita terus dukung dalam doa supaya saudara Revo bisa terus berbagian di dalam pelayanan multimedia GKM Barawa. Selamat untuk saudara Revo. Ya, warta selanjutnya, kebaktian hybrid. Nah, ini kebaktian sistem hybrid, maksudnya adalah kebaktian yang dilakukan secara online seperti yang selama ini kita lakukan, sekaligus juga secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berkenan, majelis jemaat akan memulai ibadah onsite, tetapi juga tetap menyiarkan secara online ibadah pada memulai tanggal 10 Oktober. Kebaktian secara onsite tetap pukul 8 pagi, sementara Bapak Ibu di rumah yang tidak bisa hadir dalam ibadah onsite tetap bisa melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing pada pukul yang sama, pukul 8 pagi, melalui kanal YouTube GKI Ambarawa. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan panduan ibadah onsite yang ditayangkan dalam layar untuk menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu bisa mendaftar, bagi yang bisa ikut dalam ibadah onsite, silakan mendaftar ke kantor TU Gereja pada jam dan hari kerja atau lewat WA. Demikian Bapak Ibu untuk warta yang perlu kita perhatikan dan kita terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah hampir usai. Marilah dengan bangkit berdiri kita bersama memanjatkan segala hormat, puji dan syukur kita kepada Tuhan. Keluarga hidup indah.
sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami panjatkan kepadamu. Saudara, jadikanlah keluargamu menjadi keluarga yang mampu bersyukur atas segala kasih dan rahmat Allah. Syukur padamu ya Allah. Teruslah bersyukur dalam segala keadaan, Mampukan kami ya Tuhan. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi damai sejahtera.